Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bebaskan kami dari ikatan iblis yang masih menguasai kami dan membelenggu hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak kuasa kegelapan yang terus menyerang hidup kami, sehingga sangat sulit kami untuk memahami firman-Mu, sangat sulit untuk kami pindah dari maut kepada hidup. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau memutuskan, kami mau taat di dalam nama Yesus. Dan aku berkata kepada iblis roh-roh jahat yang masih menguasai anak-anak Tuhan di kembang kuning ini, aku ikat, aku patahkan dalam nama Yesus semua roh kemunafikan, semua roh mamon, semua iblis kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang masih mengikat kalian, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan Roh Kudus, jamah mereka. Supaya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, kuasa kebangkitan itu tidak sia-sia atas hidup mereka. Tuhan, Engkau punya mimpi atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan hari biar mimpi-Mu Tuhan atas anak-anak ini, Tuhan, atas mereka Tuhan, tergenapi semua. Sebab mulai hari ini mereka bisa mendengar firman, mereka bisa melakukannya oleh kuasa Roh Kudus yang mulai berkarya atas mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan uh, sesi kedua ya, mengakses kekayaan surga yang lalu sudah saya sampaikan dengan detail bahwa kalau saya hidup di dalam roh, saya mengejar mimpinya Tuhan, ya kan? Tapi kalau saya hidup di dalam daging, maka saya menerima konsekuensi dari hidup di dalam daging, yaitu pasti karena hidup di dalam daging itu majikannya iblis. Ini saudara harus ngerti ya, harus ngerti ya. Sekarang Ya, kita Bu. punya majikan, majikannya adalah kebenaran, majikannya adalah Tuhan Yesus. Kita punya majikan yaitu Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Jangan ada yang berkata gini, aku bikin dosa, tapi aku tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Ketika saya minta ampun nanti pasti diampuni. Terus nanti kamu minta ampun, terus kamu bikin dosa lagi dan itu terus berulang. Ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau tahu kebenaran, tetapi engkau melanggar kebenaran itu, maka sudah tidak ada lagi korban darah untuk menghapus dosa. Saya mau kalian ngerti ya, yang namanya kasih karunia itu tidak bisa kau main-mainkan, ya. Tidak bisa kau kau eh, kamu tidak bisa mencobai Tuhan, tidak bisa, ya. Mungkin gini ya, semuanya ya. Kalian bisa membohongi Bu Ana, bisa, sangat bisa. Kalian bisa membohongi KKS, sangat bisa, sangat bisa. Kami akan terus memberikan kebaikan kepadamu, kami akan terus memberikan kebenaran kepadamu. Kamu bisa membohongi saya, ya, dengan apa? Pura-pura duduk di sini dengar firman, selesai sama gitu ya. Setelah itu kamu balik lagi ke kehidupanmu yang lama. Enggak apa-apa. Tapi Tuhan, hukum-hukumnya tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Jadi kalau kalian tuh yang Roma 8 ayat 1 dan 2 kemarin saya sampaikan. Kalian tetap bijaksana di dalam hukum dosa dan di dalam hukum dan kehidupan. Nah, Yesus sudah mati dan bangkit kalian buat ya. Tetapi engkau tetap memutuskan hidup di dalam dosa dan maut. Yuk ujungnya maut loh. Ujungnya maut. Jadi jangan jangan kau pikir dan jangan jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kalian bisa mempermainkan saya. Enggak apa-apa. Enggak ada ruginya buat saya. Karena saya apa? Melayani Tuhan saya, ya. Melayani Tuhan saya yaitu Yesus Kristus. Saya hanya menyampaikan firman, saya membagikan makan buat kalian, ya. Tetapi jika makanan jasmani saja yang kau terima, makanan rohani kau tolak, enggak apa-apa. Yang rugi bukan saya. Nah, saya mau
ini adalah kesempatan yang paling baik untuk engkau benar-benar murni di hadapan Tuhan ya. Jangan menjadi Amin. orang yang munafik. Jangan menjadi orang Amin. yang mendua hati. Jangan menjadi orang yang punya dua tuan. Kamu di gereja, huli-huli. Begitu keluar gereja, kamu nyabu lagi, kamu narkotik lagi, kamu masih masih berdagang lagi dengan uh, dunia sana, dengan dunia yang Tuhan tidak suka gitu loh. Atau mungkin di dalam situ kamu nggak bisa main narkoba, tapi kamu main judi. Kamu kamu ngomong yang kotor ya. Bukan Bu Ana yang dirugikan, tapi kalian bermain-main dengan hukum Tuhan ya. Jadi sekali lagi, kalau engkau hidup di dalam roh, engkau mengejar mimpinya Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam daging, engkau akan menerima konsekuensi dari hidup di dalam daging. Ya, kamu akan menerima konsekuensinya. Apa? Majikanmu itu iblis. Dan Yohanes ayat 10 berkata, iblis curi membinasakan hukum. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yaitu kan Yohanes 10 ayat 10. Tapi Yesus datang memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini mesti ngerti dulu. Bagaimana kamu limpah? Bagaimana kamu limpah? Adalah kamu tetap di jalan-jalannya Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu di jalan Tuhan, maka kamu hidup di dalam kebenaran, maka kamu hidup. Apanya yang hidup? Apanya yang hidup? Bukan hanya kamu yang hidup, seluruh aspek di dalam hidupmu, keluargamu hidup, ekonomimu hidup, kesehatanmu hidup, seluruh aspek di dalam keluargamu, dalam hidupmu itu hidup. Mengakses kekayaan surga hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kartu akses. Saya bisa pergi ke ATM BCA, ATM BRI, ATM BPD karena saya punya kartu ATM-nya. Saya punya kartu ATM-nya. Saya punya saldo di sana. Saya setor uang di sana. Maka saya punya kartu, saya punya akses untuk mengambil, untuk memasukkan uang di sana. Ya. Nah, Ya, ini Bu. dibilang mengakses kekayaan surga. Berarti kamu harus punya kartunya, kartu aksesnya. Kartu aksesnya, kalau kamu hidup di dalam daging, kamu tidak punya kartu akses. Hidup di dalam daging itu apa? Perzinahan, percabulan, kemunafikan. Kamu menganggap rendah kasih karunia, ya toh? Miso-miso terus, mengatakan yang kotor terus bicaranya. Eh, Kamu tidak mau proses, maunya instan, kekayaan maunya instan. Saya ngapain kerja sebulan gajinya cuma UMR 3 juta, 2 juta, ngapain? Orang jualan narkoba, 30 menit saya dapat 30 juta. Kamu nggak mau proses, kamu maunya instan. Di dalam kerajaan surga nggak ada yang instan, nggak ada. Ketika tuanmu itu iblis, tetap iblis yang nuntut minta. Makanya kalau orang jualan narkoba, uangnya habis untuk membayar kesehatannya dia, kalau keluarganya berantakan, kemudian dia masuk penjara, dia pasti masuk penjara, pasti. Dan itu adalah masa depannya udah habis, ya. Jadi eh, jangan jangan uh, munafik di hadapan Tuhan. Capek lo hidupmu munafik di hadapan Tuhan, capek. Saya sebagai seorang ibumu, ibu kalian, ya, dengan penuh kasih saya memberitahukan kepada kalian. Ikuti prosesnya, jangan mau yang instan. Jika Abraham mau instan waktu itu ya, dia pakai caranya sendiri toh menghampiri Hagar. Ya, dan dia nggak mau ikuti prosesnya Tuhan. Nggak ada Iska loh, betul nggak?
nggak ada Iska. Kalau Abraham itu tetap instan, maunya cepet-cepet. Tuhan maunya 100 tahun baru dapat Iska. Tapi dulu tunggu 100 tahun, ya ditunggu 90 tahun nggak nyampe-nyampe 80 tahun nggak akhirnya dia menghampiri Hagar. Kalau Yusuf menerima ajakan tidur dengan istri Potifar, nggak ada Yusuf yang jadi perdana menteri. Betul nggak? Iya, Bu. Betul nggak? Amin. Karena apa? Yusuf itu hidupnya susah terus, susah terus. Nah, kalau dia mau eh, kebetulan dia sudah ada di dalam keluarga Potifar yang semuanya sudah dipercayakan kepada Yusuf ya. Ndelala istrinya jatuh cinta sama dia, diajak tidur. Kalau Yusuf itu mau instan, enggak ada yang namanya Yusuf jadi perdana menteri di Mesir. Enggak ada. Mimpinya Tuhan seringkali membawa kita ke dalam sebuah proses yang panjang. Nah, ketika Amin. proses yang panjang itu kau mulai kenal siapa Tuhan. Waktu engkau kenal siapa Tuhan, engkau ngerti firman, engkau ngerti hukum-hukum Tuhan, dan engkau sudah ngerti dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan, Amin. didemonstrasikan di publik gitu. Yusuf ngerti itu hukum-hukum Tuhan. Dia ngerti bagaimana menjaga kekudusan. Dia ngerti bagaimana menjaga tuannya. Walaupun akhirnya kena fitnah, tapi Yusuf itu megang hukum Tuhan. Ada kalanya, ada saatnya ketika Yusuf itu mulai mulai mengandalkan manusia lagi, gitu kan ya. Dia mulai ingat aku loh nanti ya. Kalau kamu sudah keluar dari penjara ini dan kamu sudah diangkat lagi sama raja untuk uh, berada di tempat terdekatnya raja menjadi juru minuman, menjadi juru apa ya yang ada di dekatnya uh, raja. Ingat saya, tetap tidak diingat. Tapi ketika tiba waktunya, Tuhan memberikan mimpi yang tidak bisa ditebak oleh siapapun dan hanya Yusuf yang bisa menebak. Itu namanya waktunya Tuhan, kairos Tuhan. Ketika engkau diproses dan engkau setia dan engkau menunggu waktu kairos Tuhan, maka engkau akan dimunculkan. Tiba waktunya. Saya ngomong ya, yang seumur hidup itu bisa menjadi angka. Yang 20 bisa turun, Amin. bisa turun. Karena apa? Kamu punya akses. Kamu jadi tidak punya akses ketika hidupmu itu pelin-pelan. Kadang hidup dalam roh, kadang hidup di dalam daging, nanti hidup dalam roh lagi, tobat lagi, daging lagi. Nah ini ini apa namanya merugikan hidupmu sendiri. Saya mau dengan penuh kasih saya mengajak kalian semuanya ya, berjalanlah di dalam hukumnya Tuhan, di dalam hukum roh dan kebenaran kehidupan. Lurus aja, lurus, tekun, tekun, tekun. Jangan munafik, jangan munafik please. Tuhan paling benci dengan orang munafik. Musuhnya Tuhan itu orang-orang munafik. Ngerti firman, dia bisa sampaikan firman. Ahli Taurat dan orang Farisi ngerti firman, tapi bukan pelaku firman. Iya, Bu. Oke, berhenti ya menjadi orang munafik ya. Amin. Apa yang Yesus sudah kerjakan di atasmu itu luar biasa dahsyat. Kalau engkau enggak pakai kuasa kebangkitan itu, engkau justru malah ditipu sama iblis dan kau mengiyakan. Rugi hidupmu. Ya, sekali lagi, eh, banyak orang yang tidak bisa sabar dengan proses ya. Tapi nggak ada orang yang bisa melampaui hukum-hukum Tuhan. Yang harus dikerjakan adalah sabar dengan proses Tuhan. Ya, ikuti firman. Jangan sampai Roh Kudus itu undur daripadamu seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Ya, Pak Gunawan. sampai.
Jangan sampai Roh Kudus itu undur daripadamu. Ketika Roh Kudus itu undur, udah habis hidupmu, habis. Akhir dari hidupnya Saul apa? Mati, bunuh diri. Mengenaskan. Tapi ketika engkau ngerti bahwa aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau Tuhan mengerjakan mimpinya atas hidupku, kembali mimpi atas hidup. Tiba-tiba ke depan ada banyak yang terjadi. Tes. Internetnya masih oke ya? Iya, Bu. Internetnya masih oke? Oke, Bu. Oke. Sekali lagi, berpegang kepada benar. Jangan menyentuh yang Tuhan larang. Ambil keputusan sesuai firman Tuhan. Ya, perhatikan. Abraham untuk menjadi orang yang sangat diberkati mulainya dari nol. Betul, ketika dia Amin. dipanggil dari keluarganya, ya, dipisahkan dari keluarganya, dia mulai dari nol. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, dia menjadi orang yang paling kaya waktu itu. Iskak sama, Yakub sama, dia mulai dari nol. Saya juga mulai dari nol. Saya bukan bukan tiba-tiba muncul karena orang tua saya, enggak. Dari nol, semuanya dari nol. Ketika dia mau diproses Tuhan, setia dan tekun di dalam prosesnya. Pada waktu berkata selesai, ini waktu baru itu muncul. Jangan memunculkan dirimu sendiri. Jangan memakai caramu sendiri untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh ketenaran. Jadi yang dibilang mengakses kekayaan surga, jangan kau pikir bahwa itu cuma masalah duit. Kekayaan surga itu banyak sekali. Ada hikmat Tuhan, ada kemampuan, ada kepandaian, ada kecerdasan, ada yang namanya kreativitas, ada ide-ide cemerlang, bukan tentang uang. Mengakses kekayaan surga, hikmat Tuhan. Karena ketika kamu suatu masalah tiba-tiba hikmat itu muncul, itu kekayaan surga. Keuangan itu cuma bonus. Sudah pasti orang yang nempel sama Tuhan dikejar berkat itu sudah rumus. Saudara nggak bisa Amin. cari yang lainnya. Bapak sih aku dikejar berkat. Nggak ada, kamu dikejar polisi. Habis itu pasti. Ya, pasti. Saya memperingatkan sekali lagi bagi yang kamu dapat hukuman 5-7 tahun yang sebentar keluar. Hati-hati hidupmu. Nggak ada berkat atas eh, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Tuhan. Nggak ada berkat. Yang ada adalah hukuman. Jadi mari diperbaiki cara berpikirnya. Ya, sekali lagi mengakses kita mesti butuh yang namanya kartu akses. Ya, untuk mengakses kekayaan surga, engkau butuh yang namanya kartu akses. Nah, saya mau cara berpikirmu dulu diperbaiki ya. Nomor satu, Tuhanmu siapa? Kalau Tuhan Tuhanmu Yesus. itu Tuhan Yesus, Yesus berkata Amin. Yohanes 14 ayat 23, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firmanku, dan kami akan diam di dalam kamu. Artinya kamu pemilik surga. Kamu punya kartu akses. Amin. Yohanes 23. Kalian baca semuanya itu. Itu kartu akses. Untuk kau bisa mengakses kekayaan surga. Enggak penting kamu gajimu cuma 1,5 juta. Tapi kalau kamu punya akses dengan surga, kamu punya hikmat, kamu punya kecerdasan, kamu punya kreativitas, kamu punya banyak ide. Hidupmu tidak dari gajimu, hidupmu dari berkat yang Bapak sediakan atasmu. Berkat sama Amin. gaji beda. Nah, ini kalian harus ngerti, ya.
Ayo coba kartu Amin, Bu. aksesnya. Yohanes 14:23. Yohanes 14 ayat 23 jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Coba dibaca bersama-sama, pahami itu. Dibaca bersama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu menuruti firman-Nya. Berarti Alkitab dibaca dan dilakukan. Waktu Alkitab dibaca, firman Tuhan dilakukan, dikerjakan, kamu tidak melanggar yang dilarang Tuhan. Kau lakukan firman Tuhan. Maka Bapa, Yesus, Roh Kudus diam di dalammu. Lah Amin. waktu Yesus dan Bapa dan Roh Kudus diam di dalammu, berarti kamu pemilik surga toh. Iya, Bu. Ini tak ulang-ulang terus. Biar pola pikirmu yang salah itu dihancurkan. Hidupmu itu susah karena kamu nggak mau paham firman. Ya, saya nggak Iya, Bu. marah-marah. Nah, penuh kasih. Saya beritahukan kebenaran kepadamu. Saya rindu semua mengalami Tuhan. Oke? Iya, Bu. Nah, sekarang cek tuanmu siapa? Matius Tuhan 6. Yesus. Itu loh. Kamu tidak bisa punya dua tuan itu di mana? Matius 6:23 ya. Hah? Kamu tidak bisa punya dua tuan, ya. Mamon dan Tuhan Yesus. Itu dicek. Kalau tuanmu itu dengerin. Kalau tuanmu itu Tuhan Yesus, Bapakmu itu Bapa di surga, berarti buah yang keluar dari hidupmu adalah buah-buah roh. Tapi kalau bapamu itu bapak segala dusta, yang keluar dari mulutmu ngapusi terus, dusta terus, bohong terus, kemunafikan terus, karena kamu terhubung dengan bapak segala dusta. Tidak, Mamon Bu. itu duit, Mon itu berhala. Mamon itu nama dewa-dewa Mesir, dewa-dewa Asyur waktu itu disebut Mamon. Dan itu bukan Tuhan. Ngerti ya? Terus, Nanti, Bu. eh, coba dibaca Yohanes 10 ayat 10. Ini aku kasih lihat akses, kartu akses. Ya, untuk engkau bisa Yohanes. membuka surga dan engkau ngambil semua yang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ada dua kan? Pencuri sama Yesus toh. Ya, Bu. Kamu di pihak mana? Di pihak Tuhan. Kadang-kadang di pihak Tuhan, Bu. Kalau lupa ya di pihak iblis. Enggak, Bu. Gitu kan? Kiri oke. Yang di belakang-belakang. Oke. Oke. Yang di belakang-belakang. Kita nggak tahu loh umur kita loh. Jangan keluar ya. Jangan keluar dari ruangan. Saya bisa lihat itu. Kita nggak tahu umur kita berapa. Kita bisa tiba-tiba mati di Nusa Kambangan. Dalam kondisi tuanmu ternyata bukan Tuhan Yesus. Percuma kan? So mari saya ajak kalian untuk benar-benar mencintai Tuhan lewat Amin. firman-Nya. Dan kau kerjakan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Saya sedang memberikan akses.
kepadamu untuk kamu bisa mengambil semua yang Bapa sudah sediakan atas hidupmu. Even engkau Amin. masih di Nusa, Amin. bisa, bisa. Tolong yang sudah mengerti firman saya, angkat tangan. Yang sudah mengerti firman yang saya sampaikan, angkat tangan. Dan tolong untuk mulai 1 bulan ini mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan. Amin. Engkau pasti bisa kok buka. Buka akses surga itu bisa kok. Bukan mencuri. Amin. Nggak ada itu. Ya bukan bohong, bukan 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 munafik, bukan. Terus, kami bilang gini ya, Roma 8 ayat 1 dan 2 yang kemarin kita sampaikan ya. Ya, coba dibuka lagi Roma 8 ayat 2 dan 1 dan 2. Roma 8 Roma ayat 1 8 dan 2. ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Ada 2 hukum tau? Hukum roh dan kebenaran, hukum roh dan kehidupan. Kamu di dalam Yesus, kamu di dalam firman Tuhan, kamu tidak dihukum. Tapi kalau kamu nyimpang, pindah di dalam dosa, sudah pasti itu dihukum. Jadi kamu nggak bisa yang namanya, ya udah dosa aku nanti minta ampun. Nggak bisa, nggak bisa, jangan main-main loh. Ini saya nggak tahu ya, kalian itu diajari oleh hamba Tuhan mungkin ya. Ada yang benar ya, fokus dalam kebenaran, tapi ada juga yang kompromi. Nah ini hamba Tuhan yang kompromi ini bahaya. Eh, eh, ini hasil dari narkoba. Mari kita doakan bersama-sama supaya ini tidak menghasilkan nanti ditangkap polisi. Ayo kita berdoa dalam nama Yesus. Hasil narkoba ini lancar, tidak membuat saya ditangkap polisi. Ada loh yang bisa berdoa begitu. Ada enggak? Ada. Ada Bu, Ada tuh. ada Bu. Tidak akurat. Yang namanya dosa, tetap hukumannya maut. Roma 8 ayat 1 dan 2 sudah mengatakan. Dan sejak di kitab Kejadian, Tuhan juga sudah ngomong, ada buah pohon kehidupan, ada buah pengetahuan hal baik dan jahat. Yang pengetahuan hal baik dan jahat, jangan dimakan. Yuk makan pohon kehidupan. Itu apa sih firman? Itu apa sih Yesus? Yesus itu firman. Oke? Nah, Ya, Bu. waktu engkau terus di dalam jalan kebenaran dan hidup dalam firman Tuhan, kamu hidup di dalam roh dan kebenaran, terus bertekun di dalam firman Tuhan. Hari ini mungkin belum ada duit, enggak apa-apa. Tapi dia janji, dia akan pelihara kamu. Terus, terus. Amin. Hari ini, besok lagi belum ada makanan, belum ada terobosan, enggak apa-apa. Itu hasil dari apa? Waktu kamu bertobat, untuk jalan kembali ke jalan yang benar, butuh waktu kan? Waktu kamu tersesat, ya. Google mengatakan kamu belok kanan tapi kamu lurus. Nah, kelurusmu itu sudah 30 menit untuk kembali menuju ke titik yang sama, dibutuhkan waktu. Sama hidupmu seperti itu. Ketika hari ini belum ada pertolongan, teruslah bertekun di dalam kebenaran. Belum ada lagi pertolongan, terus bertekun. Sebulan, 2 bulan, bertekun terus. Waktu kamu sudah sampai di titik balik, jalan yang benar, itu kamu akan mulai mengalami yang namanya kamu punya kartu akses. Amin. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ketika pijakanmu di dalam hukum dosa dan maut, ujungnya maut. Berarti kamu kerja, banting tulang, peras keringat, ngapain aja. Itu hasilnya nol, bahkan minus. Karena terhubungnya dengan bapa segala dusta. Hukum, dosa, dan maut. Sampai sini paham? Paham Bu? Tetapi ketika engkau bertekun di dalam hukum roh dan kehidupan, firman, firman, jalan dengan Roh Kudus, jalan dengan Roh Kudus, firman, taat, taat terus. Engkau masuk di dalam hukum roh dan kehidupan. Tuhan berkata, aku memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu kartu akses. Amin.
Oke? Jangan bingung dengan Amin, Bu. pendeta-pendeta dan hamba Tuhan yang kompromi. Lu tapi hamba Tuhan itu ngomong kayak gini, kasih karunia itu apa namanya, kalau kita sudah percaya sama Yesus sekali seumur hidup kita pasti masuk surga. Saya ngomong sopo, nggak bilang siapa. Kok kamu sengaja berbuat dosa setelah kamu mengerti kebenaran? Tidak ada korban untuk menghapus dosa. Itu kitab Ibrani. Saya tunjukkan dulu ya. Nanti step-stepnya gampang itu. Tapi awalnya ini kamu harus mengerti dulu. Buka Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Gimana yuk? Kamu sengaja terus munafik. Sengaja terus berbuat dosa. Enggak ada loh korban darah menghapus dosa. Tapi jika hari ini engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau memutuskan. Aku punya akses. Aku punya kartu akses dengan kerajaan surga sehingga aku bisa mengakses kekayaan surga. Kamu berkata begitu. Hari ini Tuhan mengampuni. Masalahnya tidak ada yang namanya instan. Ada proses-proses kehidupan yang harus engkau ikuti. Ngerti ya? Nah, Ya, Bu. coba diulang. Hari ini kita judulnya mengakses kekayaan surga. Yang poin pertama, yang sesi pertama saya sudah menyampaikan. Perhatikan 3 ayat. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Masih ingat? Mazmur Sebab engkaulah yang 139. membuka Nah, pinggangku dan ya. aku dalam kandungan ibuku. Aku Mm, bersyukur kepada. kejadian dahsyat dan ajaib ya. Sejak dari dalam Sungguh kandungan aku Tuhan sudah benar-benar punya mimpi atas menyadarinya. hidupmu. Itu pegang. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ya kan? Terus kemudian Zakaria 9 ayat 12. Masih ingat itu? Kembalikan 2 kali Masih ingat lipat. enggak? Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang Hai tahanan. orang-orang tahanan yang penuh Nah, harapan. Pada ya, hari terus ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau kali hari ini kamu jadi orang tahanan, oleh karena kejahatanmu di masa lampau, karena engkau nggak pernah tahu kebenaran. Ibumu nggak pernah ngerti, nggak pernah ngasih tahu kebenaran kepadamu. Orang tuamu, mentormu, pendetamu nggak pernah ngasih tahu kebenaran. Terus kemudian engkau melakukan sebuah keputusan-keputusan yang salah dan hari ini engkau ditahan. Engkau menjadi orang tahanan. Tuhan berkata, kembalilah ke kota benteng. Kembalilah kepada Tuhan. Dan aku akan memberikan kepadamu ganti rugi 2 kali lipat. Pegang dulu ini. Nah, sekarang Amin. waktunya sudah mau habis. Step-stepnya ya. Kartu akses sudah. Amin. Hidup di dalam roh. Taat. Jalan dengan roh kudus. Jangan punya dua tuan. Tuanmu Yesus. Karena surga Amin. itu yang punya Yesus. Amin. Neraka yang punya iblis. Tapi kunci mau dipegang Yesus. Kejahatanmu menuju ke neraka. Jangan berharap masuk surga. Gitu loh. Ya. Jangan aneh-aneh lah. Ya. Amin. Step-stepnya. Nomor 1. Supaya engkau bisa mengakses kekayaan surga. Nomor 1. Percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kaos yang Amin. kalian pakai, kuasa perkataan dan imajinasi. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka aku juga menciptakan segala sesuatu dengan mengucapkan firman. Amin.
Dan itu akan terjadi jika aku di pihak Tuhan. Ya toh, nyatu Amin. dengan Tuhan. Iri coba dibaca di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja Mintalah, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan, aku minta jodoh perempuan yang takut akan Tuhan, yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan Oh, kasih. sudah ada, Bu? Sudah ada. Tuhan, sertai istriku, sertai anak-anakku, buat mereka hidup dalam kelimpahan-Mu. Aku sekarang punya Amin. kartu akses surga Tuhan. Buat mereka limpah, tidak lagi miskin. Sebab aku ngerti sekarang bagaimana menjadi imamat yang rajani. Bisa. Amin. Meskipun engkau masih beberapa tahun di situ, tetapi engkau di luar tuh mengerjakan sesuatu karena kamu punya kartu akses. Amin. Jadi jangan bikin keluargamu susah, istrimu susah, anak-anakmu susah, kamu di sini ditambahin nyusah-nyusai surga. Nyusah-nyusai buana juga. Ini susah loh. Saya itu kalau mendengar kalian itu bolak-balik lagi ke dosa yang lama itu hati saya nangis. Susah hati saya. Anak saya ibumu. Oke. Amin. Ayo, Ya, yang Bu. kedua, tadi percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu ya. Dengan berfirman, toh, kalian sebagai anak Allah juga ciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Percaya bahwa semuanya itu Tuhan yang menciptakan. Dan kamu Iya, Bu. anaknya. Dan sebagai anaknya kamu punya hak untuk mengakses itu. Kecuali kamu anak iblis. Kamu nggak punya hak loh. Ngerti ya? Jangan mau dibodohi Iya, sama Bu. pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Kamu anak iblis. Aksesmu ya ke bawah. Kematian, kehancuran, neraka. Tapi kalau kau berjalan di dalam kebenaran, aksesmu ke atas. Kelimpahan, Iya. kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang Bapak sudah sediakan atas hidupmu. Yang kedua, Tuhan adalah yang empunya langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Buku hampir sama. Iya itu memang kuncinya di Tuhan. Ibu saya kira kalau dikasih cara mengakses kekayaan surga itu nanti akan dikasih yang supranatural, supranatural. Nah ini supranatural. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya, surga, bumi, semuanya Tuhan yang menciptakannya. Termasuk kemajuan teknologi. Itu hikmat dari Tuhan yang dikasih kepada manusia. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak mungkin. Amin. Itu semua Tuhan yang punya. Ya, dan Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Dan kamu anaknya. Kecuali kamu anak iblis. Kamu tidak punya akses. Iya, Ya, Bu. Tuhan adalah yang mempunyai langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dan dengan pemahaman ini, karena Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang punya semuanya, kita harus punya pemahaman bahwa kita hanya pengurus. Kita hanya pengurus, pengelola, bukan pemilik. Hanya pengurus, bukan pemilik. Kalau kita merasa kita memiliki, kita akan menjadi orang yang serakah. Kita akan menjadi orang yang tidak bisa memberi. Kita akan menjadi orang-orang yang egois. Me, me, and me. Bukan apa yang bisa saya berikan kepadamu Tuhan, apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman saya, apa yang bisa saya bagikan, hidup saya, apa yang bisa aku persembahkan untukmu Tuhan. Jadi engkau harus sadar bahwa seluruhnya itu punyanya Tuhan, kita hanya pengelola. Yang ketiga, stepnya ya, bagaimana engkau mengakses kekayaan surga.
Berikan kepada Tuhan 1/10 dari semua yang kau miliki dan yang kau terima. Berikan Amin. kepada Tuhan 1/10 dari semua yang kau miliki dan yang kau terima. Perbedaan antara perpuluhan dan persembahan itu apa? Kalau 1/10 adalah dari penghasilan, harus diambil hasil pertama, bukan sisa. Pertama kali kamu dapat 1/10-nya itu untuk Tuhan. Nah itu nanti saya malas membahas ini, nanti dikira saya minta uang enggak loh ya. Tapi kalau kalian nggak tahu tentang hukum perpuluhan, repot, kena kutuk. Mendingan ya, kan gini ya. Katakanlah kita punya 2 juta ya. 1/10-nya berarti berapa? 200. 200. Kamu enggan memberikan 200 itu, dan 2 juta itu kamu kekepi gitu ya. Itu dalam kutuk loh. 2 juta di dalam kutuk. Mendingan aku kasihkan 200 perpuluhan, maka yang 90 itu berkat. Mending yang mana? Amin, Bu. Oh, jangan Berkat. amin. Mending yang mana? Mending yang berkat kan? Mending yang sudah dikurangi 200, 1.800.000, tapi itu berkat. Berkat itu Amin. maksudnya apa? Tuhan janji. Dia Maleakhi 3 menjaga. coba dibaca. Ayat 8 sampai 12. Maliaki. Maliaki 3. 3 ayat. 8. Maliaki 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Sampai 12. Sampai 12. Ayat Oke. 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ya kan? Waktu kamu tidak memberikan perpuluhan, 2 juta yang kamu peroleh tadi, itu 2 juta kutuk. Tapi kalau kamu punya gaji 2 juta, kamu 200 kamu berikan persembahan perpuluhan, ya, di gereja di mana kamu tumbuh di situ. Di tempat di mana kamu dikasih makanan rohani, perpuluhan kamu taruh di situ. Yang 1.800.000 itu uang berkat. Di situ Tuhan janji, aku menghardik belalang pencuri, belalang pelahap, menghardik belalang pelahap, supaya hasil tanahmu tidak dimakan habis. Artinya apa? Tuhan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bedakan antara gaji dan berkat. Gaji itu 2 juta tadi, ya kan? Berkat itu yang namanya kesehatanmu dijaga, yang namanya kendaraanmu nggak macet-macet, nggak mogok-mogok, nggak berisik gitu loh, nggak bentar-bentar ke bengkel. Aneh kutuk, bentar-bentar rusak ininya, bentar-bentar nabrak, bentar-bentar jatuh, bentar-bentar nanti masuk rumah sakit, itu kutuk, ya. Jadi ngerti ya. Jadi Ngerti, Bu? dari apa yang kamu berikan kepada Tuhan tadi, kamu menghadirkan Tuhan memberkatimu dalam seluruh usahamu. Tadinya cuma 1.800.000, tiba-tiba bosmu memberikan ini. Nih, tak kasih ya. Aku tadi habis dapat rezeki. Tiba-tiba dari sono dikirim makanan.
wah berkelimpahan. Terus tiba-tiba ada yang ngirim kamu beras. Terus tiba-tiba ada yang tak bayarin token listrik nih. Itu berkah. Amin, Jadi Bu. 1.800.000 ya masih bisa sih nabung. Masih bisa sih. Saya nggak minus. Itu berkat. Saudara, saya lakukan ini sudah bertahun-tahun. Sejak saya ngerti perpuluhan. Hidup saya tidak pernah minus. Nggak pernah. Ada kalanya memang uh, dihabisin. Tapi tidak pernah yang namanya sampai saya berhutang. Tidak pernah dalam hidup saya berhutang. Karena apa? Firman Tuhan menjamin hidup saya. Amin. Oke? Jadi itu yang ketiga, step yang ketiga, belajarlah untuk taat kepada setiap uh, pelajaran tentang memberi. Ya. Yang keempat, ini bicara tentang mentalitas orang yang diberkati ya. Belajar menarik dari rekening bank surga milik Tuhan. Maksudnya apa? Yang keempat nih, belajar menarik dari rekening bank surga. Surga itu milik Tuhan. Jadi kamu harus ngerti mentalitasnya. Mentalitas orang yang diberkati itu adalah orang yang ngerti firman, taat firman. Orang yang tuannya cuma satu, yaitu firman, yaitu Yesus. Orang yang tekun, orang yang mau berproses, orang yang ngerti hukum-hukum Tuhan. Hukum tabur tuai dia ngerti, hukum kasih dia ngerti, hukum hukum memberi dia ngerti. Hukum merampas dia ngerti, aku nggak mau ngerampas. Nanti kalau aku ngerampas, aku dirampas. Memiliki mentalitas kerajaan surga. Itu orang-orang yang bisa mengakses kekayaan surga. Amin. Amin. Kalian diberkati hari Amin, ini? Bu. Amin, Bu. Diberkati hari ini enggak? Amin. Yang paling belakang, lambaikan tangan. Yang paling belakang-belakang. Nah, lambaikan tangan. Pilih ya. Iya, Bu. Ini dua pilihan aja. Tuanmu iblis atau tuanmu Yesus. Dari hari ini, yang namanya roh Tuhan sedang berjalan untuk membakar. Jangan sampai kena apinya Tuhan karena ketidakakuratan, karena kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini aku persembahkan anak-anakmu yang ada di Nusa Kambangan Kembang Kuning. Aku serahkan ke dalam tanganmu Bapa di surga. Mereka adalah umat tebusan. Tapi aku tahu Tuhan, ada begitu banyak kuasa kegelapan yang masih membelenggu hidup mereka. Hari ini para malaikat Tuhan melepaskan, membebaskan kalian dari kuasa kegelapan ini di dalam nama Yesus. Biar api Tuhan turun membakar setiap penajisan, setiap ketidakmurnian, setiap kemunafikan dihancurkan di dalam nama Yesus. Supaya engkau dikembalikan menjadi anak-anak Bapa di surga. Supaya engkau memiliki kartu akses untuk mengakses kekayaan surga. Engkau tidak perlu menipu, engkau tidak perlu berbuat jahat untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Sebab Bapamu di surga sudah menyediakan semuanya. Kembalilah anakku. Kembalilah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kembalilah di dalam ketaatan. Kembalilah. Kembalilah. Aku akan menerima engkau. Aku mengampuni dosamu. Tetapi jangan engkau mempermain-mainkan aku, kata Tuhan. Berhentilah bermain-main dengan kebenaran. Berhentilah bermain-main dengan kuasa darahku. Aku masih memberikan kepadamu waktu, anugerah, kasih sayangku kepadamu. Kembalilah, kembalilah. Dan aku akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena aku setia kepada firman-Ku, kata Tuhan. Saudara, hari ini saya mau kalian benar-benar ya kembali
menjadi murni. Tekunlah di dalam kebenaran. Jangan kompromi. Jangan punya dua muka. Jangan punya dua pijakan. Satu saja pijakan, nggak boleh suam. Nggak boleh suam. Nggak boleh punya dua Tuhan. Satu saja putuskan. Engkau jalan di dalam kebenaran. Jadilah murni. Dan Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang ajaib buat hidupmu. Bapa di surga, aku tahu betapa hatimu mengasihi mereka. Hari ini, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran, dan seberapa mereka mengerti dan paham, dan seberapa mereka mempercayai Engkau, Tuhan, meteraikan, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Dan aku menghardik setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang masih membelenggu hidup mereka di dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan, lepaskan borgol-borgol ini, lepaskan ikatan-ikatan ini, kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang bersih, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama